manuskrip yang tersimpan, yang tertua dari Perjanjian Baru adalah Injil Matius saja yang diterjemahkan oleh Semtov, Rabi Yahudi. Dia menulis dengan tujuan untuk menyerang iman kekristenan, banyak terjemahan yang salah, yang tidak sesuai. Dia kerjakan terjemahan ini di tahun 1380, yang dia revisi tahun 1385 dan tahun 1400. Ini yang paling tua. Hanya Injil Matius saja, terjemahan Semtov. Menurut catatan sejarah, dia mencatat ini dari manuskrip Matius Ibrani yang lebih tua. Tapi di mana dokumennya tidak ditemukan. Itu hanya katanya-katanya. Dan yang menarik, beberapa kutipan-kutipan Injil Matius Rabinik yang dapat terselamatkan dan diteliti, ternyata kutipan-kutipan Injil Matius dari para rabi-rabi Yahudi itu merupakan terjemahan bahasa Ibrani yang naskah aslinya dari bahasa Latin, sebagian dari bahasa Yunani. Nanti kita akan masuk ke kajian ini. Informasi yang katanya Semtov mencatat dari Injil Yahudi, Injil Ibrani yang lebih tua, itu hanya cerita saja, tidak ada buktinya, dari mana tidak ada yang tahu, apa isinya nggak ada yang tahu, siapa yang nulis tidak tahu, Semtov dapat dari siapa juga nggak ada yang tahu. Jadi itu hanya semacam kebenarannya diragukan. Yang jelas kajian-kajian tentang Injil-Injil yang dikutip oleh tulisan-tulisan rabbinik diketahui dari terjemahan bahasa Ibrani-nya itu adalah terjemahan dari Vulgata dan atau terjemahan bahasa Yunani Perjanjian Baru bahasa Yunani. Kemudian di dalam tulisannya Semtov, kata Yod Hevave itu tidak ditulis YHWH, tapi kode H dan Yod, Heh dan Yod. Jadi kode kata HY itu akronim dari Adonai atau Hashem. Ini tabel perbandingan antara terjemahnya Semtov dengan Saksi Yehova. Ada beberapa ayat yang salah penerjemahannya. Contoh di dalam Matius 21 ayat 12, Semtov memberikan kata terjemahan HY, artinya Yod Heh Vav Heh Adonai. Padahal kata itu sesungguhnya artinya bait, temple. Termasuk di dalam Matius 22:31 dan ayat 32, Semtov memberikan terjemahan HY, maksudnya Yod He Vav He, padahal di dalam naskah aslinya Yunaninya itu Theos. Bahkan ada terjemahan yang lucu, sapaan, greeting, good day, halo, gimana kabarnya? Di dalam Matius 28 ayat 9, kata sapaan itu, greetings, dikasih terjemahan Hashem. Ini menarik ini. Jadi ada banyak terjemahan yang keliru dan kurang tepat yang dikerjakan Semtov. Setelah Semtov, hasil terjemahan bahasa Ibrani untuk Injil Matiusnya yang gak karu-karuan itu diperbaiki oleh Dutilet, orang Perancis di tahun 1555. Saya pernah punya bukunya, tapi entah karena apa, saya cari sampai kepala saya pusing, nggak ketemu di rak buku saya. Jadi kan buku saya kan saya sudah pindah-pindah tangan ke tempat teman saya, kemudian saya ambil lagi, terus saya pasang lagi. Saya cari koleksi Matius terjemahnya Dutilet, nggak ketemu. Padahal Matius terjemahan Dutilet ini saya pakai di setiap kali saya debat dengan kelompok Yahwisme. Dutilet ini adalah uskup Prancis. Dia orang Katolik, jabatannya uskup. Dia yang memperbaiki terjemahannya Semtov yang kurang presisi. Selain Dutilet, uskup Prancis, ada orang lain di Jerman yang juga menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Ibrani. Namanya itu Sebastian Munster. Ini masih hidup sejaman, hanya beda negara. Dia dari Jerman. Sebastian Munster. Sebastian Munster, dia adalah orang Jerman, lahir tahun 1488, meninggal 1552, 3 tahun sebelum terjemahannya Dutilet. Awalnya dia adalah orang Katolik, anggota biarawan Ordo Fransiskan. Entah kenapa, Sebastian Munster yang awalnya orang Katolik dari Ordo Fransiskan, dia convert ke Protestan, ikut aliran Lutheran. Ada penerjemah yang lain, Alfonso de Zamora dari Spanyol. Orang ini
menerjemahkan surat Ibrani ke dalam bahasa Ibrani yang awalnya dari bahasa Latin, dia terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Alfonso de Samora ini salah satu kontributor Polyglot Complutum yang dibuat oleh Sinuga, apa Sunega namanya. Polyglot Complutum itu terjemahan Alkitab 3 kolom yang seperti Anda lihat. Di tengah-tengahnya terjemahan bahasa Latin, di sebelah kanan bahasa Ibrani, di sebelah kirinya bahasa Yunani. Ini melambangkan bahwa Yesus disalib karena divonis mati oleh orang Yunani atas desakan orang-orang Yahudi. Jadi Polyglot Complutum itu desainnya seperti ini tuh karena memang ini simbol bala bahasa Latin itu yang di tengah melambangkan Yesus, orang Yunani dan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu adalah lambang dari orang-orang yang menghukum Yesus. Kemudian ada terjemahan-terjemahan parsial yang bukan Injil atau hanya potongan-potongan surat. Contoh Marco Marini, orientalis Italia yang hidup di tahun 1552 sampai 1594. Dia anggota kongregasi. Dia juga biarawan dari San Salvatore di San Giovanni Brescia. Dia pengoreksi bahasa-bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh Vatikan. Karena dia memang ahli bahasa Ibrani. Dia menerjemahkan secara parsial Matius dan Markus yang diterjemahkan dari Matius dan Markus bahasa Latin. Kemudian dia juga yang pertama kali menerjemahkan Targum Yerusalmi dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena Targum itu aslinya ditulis dalam bahasa Aramaik. Marco Marini menerjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Jikalau tadi kita lihat terjemahan parsial hanya Injil Matius saja, atau Matius dengan Markus, atau terjemahan surat Ibrani saja, sekarang terjemahan Perjanjian Baru yang lengkap, jadi semua Injil sampai Wahyu, itu pertama kali baru dikerjakan tahun 1605 oleh orang Jerman, Elias Hutter. Ini bukunya, Elias Hutter. Terjemahannya Elias Hutter untuk Perjanjian Lama disebut Opus Quadripatritum, diterjemahkan dalam 4 bahasa 4 kolom. Bahasa Ibrani berdampingan dengan Yunani, Latin, dan bahasa Jerman. Perjanjian Baru, dia menggunakan 12 versi terjemahan. Karena ada 12 versi terjemahan di dalam satu buku, makanya dibilang Dodecaglot Bible. Jadi satu Perjanjian Baru ada 12 versi bahasa. Ini keluar 2 volume, yang terbit tahun 1599 dan tahun 1600. Dodecaglot itu pun hanya terdiri terjemahan Injil-Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat penggembalaan, dan Wahyu tanpa tulisan-tulisannya Paulus. Contoh, terjemahan yang dikerjakan oleh Sutter. Sekarang saya kasih sedikit informasi supaya dengan saya menunjukkan data-data ini, tidak mudah Bapak Ibu ditipu oleh kelompok-kelompok Yahwisme yang mereka kalau ngomong tuh kalau jualan obat itu ya wih hebat banget, tapi datanya tuh ngawur semua, keliru semua. Terjemahan Ibrani hanya Injil Matius, ini contoh-contohnya, sudah dikerjakan oleh Sebastian Master, oleh J. Canborus, Jan Marcier, ada juga Rabbinical Translation of Matthew yang disempurnakan penerjemahannya oleh Jean Dutilleux, uskup di Prancis. Ada Anton Margarita, Elias Solovetsky, ada William Henry, ada J.M. Paul Bucket. Ini hanya terjemahan Injil Matius dalam bahasa Ibrani. Kalau hanya Injil Markus, ada yang diterjemahkan oleh Walter Herbst tahun 1575, ada Thomas Roy and William Bingu Fuller tahun 1813-1817, ada juga Robert Lindsay tahun 1969. Terus kita lihat berikutnya, data berikutnya. Terjemahan Lukas dalam bahasa Ibrani baru dikerjakan tahun 1575 oleh Frederikus Petrus, pastor Lutheran di gereja Brunswick. Terjemahan Injil Lukas yang kedua baru dikerjakan 1735 oleh Heinrich Forman. Terjemahan Injil Yohanes dalam bahasa Ibrani diterjemahkan oleh Moshe Ben Meir di Amerika, Denver. Keempat Injil lengkap dalam bahasa Ibrani, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baru dikerjakan tahun 1576 oleh Johannes Claius, John Clay. Terjemahan Latin, Hebrew, Latin dan Ibrani
dikerjakan oleh Yona Giovanni Battista. Nama aslinya adalah Yehuda Yona ben Ishak di Itali, di Roma. Kemudian terjemahan tahun 1805 Thomas Yates di Inggris, dan tahun 1831 Novum Testamentum diberikan William Greenfield. Kalau perjanjian baru secara utuh, ini catatan-catatnya. Erasmus Oswald Schrenfuchs, ada Tremelius, ada Elias Hatter, tahun 1661 William Robertson, 1796 Dominic von Brentano, tahun 1798 Richard Kedick, 1817 Brita Dasa, T. Fry, G.B. Kuller, dan yang lainnya. 1838 Alexander McCall, Stanislaus Hoga, Michael Solomon Alexander. 1846 ini data-datanya. Kenapa saya tunjukkan data-data orang-orang ini? Saya ingin tunjukkan kepada para pemirsa, terjemahan bahasa Ibrani itu terjemahan yang baru dikerjakan 1500 pasca Yesus ke atas. Karena dia terjemahan, dia menggunakan naskah sumber untuk terjemahan Ibrani dari bahasa Latin. Contohnya Sebastian Elias Satter dan Rabbinic Translation. Sebagian menggunakan terjemahannya mendasarkan dari terjemahan Ibrani bahasa Yunani. Yang lain menggunakan terjemahan Ibraninya yang sumbernya dari bahasa Latin. Marco Marini, terjemahan-terjemahan rabbinik lainnya. Setelah diteliti, para ahli-ahli biblikal bisa membedakan terjemahan rabbinik yang ini bahasanya diketahui terjemahan yang diambil setelah dia menerjemahkan dari bahasa aslinya bahasa Yunani. Kalau rabbinik yang ini, terjemahan-terjemahan yang ini terjemahan yang lebih dekat dan lebih cocok yang dia kerjakan dengan naskah sumber dari bahasa Latin. Ini bisa ketahuan semua. Bahkan nanti saya akan tunjukkan ada terjemahan Alkitab bahasa Ibrani yang sumbernya dari bahasa Aramaik. Dengan berbedanya naskah asli, naskah sumber, apakah dia Yunani, apakah Latin, apakah Aramaik, ini sangat menentukan hasil terjemahannya. Nanti kita akan lihat. Contoh ya, saya lakukan pembuktian, variasi-variasi terjemahan Hebrew New Testament. Saya tidak cari dari tempat lain, saya gunakan dari koleksi saya yang sedikit, tidak banyak. Saya akan mengangkat hanya satu ayat saja, perbedaan variasi terjemahan di Matius 7:34. Saya menggunakan 3 terjemahan bahasa Ibrani New Testament yang berbeda. Terjemahan yang pertama, terjemahan terbitannya Keren Afaf, Mesihit Israel. Terjemahan yang kedua, terjemahannya London Society di Inggris. Terjemahan yang ketiga, Alkitab terjemahan Perjanjian Baru Aramaik dan Ibrani yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitabnya Israel, Israel Bible Society di Yerusalem. Ingat ya, ini yang pertama, saya beli ini di Israel. Lihat, lihat, terjemahnya Karen Ahfaf Mesihit, Yerusalem Israel. Markus 7:34, 3 kata di sebelah kanan, Ifatah uperuso hifateka. Evata yang artinya hifata, terbukalah. Tapi dia menggunakan kata hifateka, terbukalah kamu. Ada kata ganti kamu. Jadi, Ivata uperuso hifateka, Evata yang artinya terbukalah kamu. Jadi kata Evata ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani hifata. Ini menandakan Evata bukan bahasa Ibrani. Kalau dia memang aslinya bahasa Ibrani, tidak perlu kata Evata diterjemahkan hifateka. Ini jelas ya. Sekarang kita lihat terjemahannya kedua. Perjanjian baru, 2 bahasa, Ibrani dan bahasa Inggris, yang diterjemahkan oleh The Society for Distributing the Holy Scripture for the Jews yang ada di London. Terjemahan Ibrani Inggris ini diterjemahkan dari bahasa asli Yunani. Ya, translate out of the original Greek. Ya. Oke. Di Markus 7:34 sama. Evata, uperuso, hifateka.
terjemahnya masih sama dengan terjemahnya Karen Afaf Mesihit. Efata yang artinya terbuka. Sekarang kita lihat terjemahan ketiga dari koleksi yang saya punya. Saya punya dokumen Perjanjian Baru, Aramaik dan Ibrani berdampingan. Pesita Aramaik text with a Hebrew translation. Jadi naskah sumber yang pertama itu Pesita Aramaik, baru apa yang ditulis dalam Pesita Aramaik diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Yang dikerjakan baca edited by the Aramaic Scripture Research Society in Israel, the Bible Society Yerusalem 1986. Yang mengerjakan terjemahan Aramaik dan Ibrani ini adalah Lembaga Alkitab Israel, Yerusalem 1986. Perhatikan catatan editor. The Aramaic Scripture Research Society in Israel express its sincere gratitude to all those who have made possible the publication of this edition of the Book of the New Covenant in Aramaic. Lembaga penelitian kitab suci Aramaik yang di Israel mengeluarkan secara khusus pengucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah memungkinkan publikasi ini, sebuah edisi perjanjian baru dalam bahasa Aramaik with a translation in Hebrew, dengan terjemahan bahasa Ibrani, in order to render the Aramaic text legible to those who do not know the Aramaic script. Dikhususkan pengucapan bahasa Aramaik ini kepada mereka yang tidak memahami teks-teks bahasa Aramaik. Jadi, karena ada orang yang tidak memahami teks-teks bahasa Aramaik, dibuatkan terjemahnya dalam bahasa Ibrani dengan vokalisasi. Kemudian dijelaskan, di wilayah Mediterania, pada kekuasaan Kekaisaran Roma, Perjanjian Baru ditulis itu di dalam Injil, Kisah Rasul, dosa-dosanya Paulus, epistel-epistel termasuk surat-surat pengembalaan dan wahyu, telah diturunkan dalam bahasa Yunani sebagai bahasa umum, bahasa sehari-hari di wilayah barat. Di tanah suci, di Eretz Israel, Syria, Mesopotamia, dan bangsa-bangsa lain di wilayah kekuasaan Persia, Kekaisaran Persia, perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa Aramaik sebagai bahasa yang umum, bahasa sehari-hari di wilayah timur. Ini catatan para editor dari Lembaga Alkitab Israel. Di zaman Yesus, di zaman kekuasaan Roma, bahasa sehari-hari orang-orang di Timur Tengah sampai ke arah Mesopotamia, bahasa Aramaik. Sebelah kanan, perjanjian baru dalam bahasa Aramaik, sebelah kiri dalam bahasa Ibrani. Kita lihat ya, perbedaan terjemahan dan bagaimana isinya. Kita lihat yang Markus 7:34 dalam bahasa Aramaik. WMR leh it fata. Efata itu dari bahasa Efata itu yunanisasi dari bahasa Aramaik it fata. Kita lihat di kolom sisi sebelah kiri yang bahasa Ibraninya ya. Amar lo hifatah. Bukan hifateka, terbukalah kamu, tapi hifatah, terbukalah. Lihat ya. Hifatah. Saya garis bawah di sini. Saya tunjukkan perbandingannya. Terjemahnya Karen, it fata uperuso hifateka. Bentuknya lebih panjang. Sama dengan terjemahannya Ibrani Inggris London. Ifata uperuso hifateka. Tapi terjemahan Ibrani Aramaik terbitan Lembaga Alkitab Israel sangat singkat. Amar lo hifata. Dan berkatalah, terbukalah. Bukan terbukalah kamu, tapi terbukalah. Kenapa beda versi terjemahan Ibrani, beda cara pengungkapan terjemahnya? Ya karena ini menunjukkan benar-benar bahasa Ibrani Perjanjian Lama baru itu adalah bahasa terjemahan, tergantung sumber terjemahan yang utamanya apa. Kemudian metode penerjemahan yang dipakai apa? Penerjemahan ketat, terjemahan literal, atau penerjemahan bebas. Masing-masing versi terjemahan bahasa Ibrani Perjanjian Baru bisa beda-beda cara penulisannya. Jadi tambahan, penerjemah Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani bukan hanya orang tadi, masih banyak. Saya kasih sambil lalu aja. Ada Salkinson, dia adalah orang Yahudi yang berpindah agama menjadi orang Kristen. Kemudian dia menjadi pendeta Presbyterian. Ada lagi yang namanya Domenico Girosoli Mitano. Dia dulu Rabi Samuel Vivas dari Timur Tengah. Kemudian dia keluar dari Israel ke Roma jadi Kristen. Dia mantan Rabi. Ada juga George Mair. Ada Rudolf Bernhard.
mantan Yahudi yang dibaptis, di burn, jadi Kristen. Saya tunjukkan hal itu tuh fungsinya apa? Bahwa terjemahan-terjemahan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani itu rata-rata hampir semuanya orang-orang Kristen, penganut Tritunggal, hanya sedikit orang-orang Yahudi. Dengan data-data yang saya tampilkan ini, sangat gamblang bahwa tidak ada satu orang pun dari kelompok Yahuisme termasuk Yakub Sulistyo yang bisa memberikan bukti bahwa memang pernah ada manuskrip Ibrani dari abad pertama sampai abad ke-10 dalam bahasa Ibrani. Jadi dia melakukan kebohongan pertama, dia ngaku-ngaku pernah lihat manuskrip kuno Perjanjian Baru di Yad Vashem Museum Israel, bohong, itu museum Holocaust. Kebohongan yang kedua, di dalam postingan yang saya pernah lihat, dia bohong lagi. Dia mengatakan tidak ada manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Ibrani dari abad-abad yang kuno-kuno, abad pertama sampai abad kelima. Karena apa? Karena sudah dibakar di zamannya Bar Kokhba. Begitu saya lihat postingannya, dia mengatakan bahwa manuskrip perjanjian baru di abad pertama, kedua, ketiga itu dibakar di zamannya Bar Kokhba. Saya cuma geleng-geleng. Orang ini ngomong ngajar yang salah untuk menutupi kesalahannya, dia berbohong. Setelah kebohongannya dibongkar, dia bohong lagi. Saya jelaskan sedikit tentang Bar Kokhba. Bar Kokhba ini pemberontakan di abad kedua. Qumran di utara, Bar Kokhba itu masih di wilayah Laut Mati tapi agak ke selatan, Nahal Hefer. Tempat benteng markasnya Bar Kokhba itu di daerah Nahal Hefer. Di sini ditemukan sinagog kelompoknya Bar Kokhba, dan di Nahal Hefer ditemukan manuskrip-manuskrip perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Pertama, Simon Bar Kokhba itu pemberontakan Yahudi. Memang ada pembakaran buku-buku Yahudi, Yudaisme, oleh pemerintah Roma, tetapi itu bukan pembakaran buku-buku Kristen. Sekalipun ada upaya pembakaran, pemusnahan buku-buku Yahudi, Yudaisme oleh pemerintah Roma, gara-gara orang Yahudi kok senantiasa sering memberontak, toh di Qumran, di wilayah Laut Mati, khususnya di Nahal Hefer, ditemukan banyak manuskrip-manuskrip di tempat persembunyiannya kelompoknya Bar Kokhba. Kitab sucinya orang Yahudi mau dimusnahkan pun, sudah diupayakan pemusnahannya pun, orang Yahudi tetap mempertahankan dan menyembunyikan, dan ditemukan simpanan-simpanan manuskrip-manuskrip di Nahal Hefer. Ini contohnya, yang ditemukan di Benteng Masada. Ini contoh manuskrip-manuskrip yang ditemukan di Nahal Hefer. Logika, Roma kalau berperan melawan pemberontak, ya hanya pemberontaknya saja yang dihadapi. Roma tidak akan melakukan tindakan konyol yang memberontak orang Yahudi, tapi yang diperangi, yang dilawan, itu ya tidak hanya Yahudi, tapi juga orang Kristen, orang-orang Arab, atau para penyembah-penyembah pagan dari suku bangsa lain. Itu tindakan yang paling bodoh. Karena apa? Yang memberontak satu masyarakat, satu komunitas. Tapi yang diperangi, ini dampaknya parah. Karena apa? Dia akan menimbulkan perlawanan banyak komunitas masyarakat yang ada, high cost, dan ini adalah suatu kebijakan yang tidak bijak. Tidak ada satupun data sejarah yang menguatkan omongannya Yakub Sulistyo. Dia hanya menutupi hal yang memalukan gara-gara dia mengatakan dia pernah nonton manuskrip perjanjian baru dari Yad Vashem itu. Dia berusaha menutupi, mengalihkan dengan sudah dibakar di Bar Kokhba. Tidak ada satupun dokumen sejarah yang mencatat ada pemusnahan massal manuskrip-manuskrip perjanjian baru Ibrani di zamannya Bar Kokhba. Tidak ada. Kitab suci Yahudi maupun kitab suci Kristen mau dibakar oleh siapapun di dunia Kristen ada, tapi bukan di zamannya Bar Kokhba. Ada upaya pembakaran kitab suci di zaman penganiayaan besar, tapi orang-orang Kristen berusaha menyelamatkan kitab sucinya dengan mengadakan penyalinan besar-besaran. Hasilnya, kita bisa menemukan saat ini 22.000 naskah salinan kitab suci kuno di seluruh dunia sebagai reaksi dari upaya pembakaran, pemusnahan kitab suci oleh Roma. Ini baru terjadi di abad kedua ke atas. Demikian juga upaya-upaya pembakaran kitab suci orang Roma terhadap orang-orang Yahudi di zamannya Bar Kokhba. Bar Kokhba dan semua orang Yahudi berusaha mempertahankannya, menyimpan tulisan-tulisan ini di gua-gua di Qumran, termasuk di Nahal Hefer, di Benteng Masada, dan ditemukan sampai saat ini. Jumlahnya banyak. Sedikit saya tambahkan, hanya untuk memperjelas. Pernah nggak kita membaca di dalam perjanjian baru, Injil, sebuah kata yang dibilang bahasa Ibrani? Coba saya minta tolong Pak Cucun, baca Yohanes 5 ayat 2. Ya, Pak. Yohanes 5 ayat 2. Yohanes 5 ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serampinya. Bethesda itu bahasa Ibrani kan kata Alkitab. Coba Bapak lihat Yohanes 19 ayat 13. Baca Yohanes 19 ayat 13.
Yohanes 19 ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Dalam bahasa Ibrani Gabata ya Pak ya. Oke. Coba lihat lagi Yohanes 18 ayat 17. Yohanes 18 ayat 17. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Ya, itu Yohanes 18 ayat 17, Pak. Mungkin pasalnya salah kali. Mungkin salah. Golgota di mana yang 19, tadi? Pak. 19 ayat 17. Oh ya 19 ayat 17 coba. Ya. Golgota. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dalam bahasa Ibrani Golgota ya. Ya. Jadi kita dengarkan Bethesda, Gabata, Golgota, kata Alkitab bahasa Ibrani. Oke, sekarang kita lihat dalam bahasa mereka. Kisah Rasul 1 ayat 19. Kisah Rasul 1 ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darat. Dalam bahasa mereka sendiri, bahasanya orang-orang Yerusalem, bahasanya orang-orang Israel, Hakal Dama yang artinya tanah darah. Betul ya? Oke. Termasuk kutipan-kutipan yang diasumsikan bahasa Ibrani itu Efata, Talitakum, Eleli sama Sabaktani, Maranatha. Saya tegaskan di sini, semua ini bukan bahasa Ibrani. Semua ini bahasa Aramaik yang di dalam Alkitab ditulis bahasa Ibrani atau bahasa mereka. Orang yang belajar bahasa Ibrani tahu tanah itu artinya Eretz dalam bahasa Ibrani. Tapi kisah Rasul 1 ayat 19, Hakal Dama. Yang artinya dalam bahasa mereka di Yerusalem, tanah darah. Hakal Dama ini bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Kalau dia mau konsisten dalam bahasa Ibrani, harusnya Eretz Hadam. Dam itu memang artinya darah, baik dalam bahasa Aramaik maupun dalam bahasa Ibrani itu artinya darah. Tapi kita bisa tahu dam di sini ini bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, dilihat konteksnya, dilihat struktur katanya. Kalau itu bahasa Aramaik, definite artikelnya di belakang. Dama. Definite artikel hanya di belakang. Dama. Ini bahasa Aramaik. Kalau ini bahasa Ibrani, Eretz Hadam. Hanya di depan. Definite artikelnya di depan. Begitu ditulis Hakal Dama, definite artikelnya di belakang dan tidak menggunakan kata Eretz, ini bahasa Aramaik. Termasuk Golgota. Tengkor itu Galgulet. Golgota, begitu saya cek di dalam Alkitab bahasa Aramaik, Galgulta. Ini bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Gabata, Bethesda, rumah belas kasihan, Bethesda, itu bahasa Aramaik. Efata, terbukalah dalam bahasa Aramaik. Talitakum, hai anak bangkitlah. Anak bukan talita, tapi naar. Baca Hebrew New Testament, naarkum. Tetapi yang tertulis di dalam Alkitab kita apa? Talitakum. Artinya penulis Alkitab sedang menulis dalam bahasa Aramaik yang dipakai di saat itu. Eli Eli lama sebahtani. Ini memang kutipan Mazmur 22 ayat 1. Tapi bukan versi Masoretik, bukan versi Hebrew Bible, tapi ini versi Pesita, versi bahasa Aramaik. Karena kalau Mazmur 22 ayat yang pertama dalam bahasa Ibrani, bukan Eli Eli lama sabahtani, tapi Eli Eli lama asaftani. Yang diucapkan Yesus bukan asaftani, tapi sabahtani. Artinya Yesus waktu disalib sedang mengutip ayat ini dalam versi bahasa Aramaik. Termasuk Maranatha, Tuhan kami datanglah. Tuhan itu Adonai, bukan Mar. Mara artinya Tuhan atau Tuhan, itu bahasa Aramaik. Sekian bahasa yang mungkin disangka orang ini bahasa Ibrani. Bahkan 3 ayat mengatakan ini bahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Semua ini bahasa Aramaik. Artinya apa? Seperti sanggahan saya ke Pak Yakub Sulistyo waktu berdebat. Kata bahasa Ibrani di dalam catatannya Papis itu adalah bahasa yang digunakan orang Ibrani saat itu. Yang mana bahasa itu adalah bahasa Aramaik seperti yang disampaikan oleh tim editornya Lembaga Alkitab Israel. Kemudian coba pikirkan, kenapa para rabi yang tulisan-tulisannya dikumpulkan dari abad ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai abad ke-6 yang namanya Talmud. Talmud Babilonia dan Talmud Yerusalmi, kedua Talmud ini teksnya tertulis dalam bahasa Aramaik. Kok bisa kutipan-kutipan di dalam Alkitab Perjanjian Baru ternyata itu bahasa Aramaik? Kok bisa rabi-rabi Yahudi sampai berabad-abad
di mana tulisannya Rabi-Rabi Yahudi dikumpulkan di dalam Talmud. Ternyata Talmud itu semua tulisannya bahasa Aramaik. Kenapa seperti ini? Jawabannya paling sederhana. Karena memang orang Yahudi di zaman Yesus sampai pasca zaman Yesus sudah tidak berbahasa Ibrani. Bahasa Ibrani hanya dipakai untuk doa atau liturgi tertentu di sinagog. Bukan bahasa percakapan. Anda kalau lihat website-website Yahudi yang lebih jujur, dia akan mengakui bahwa bahasa Ibrani itu sudah mati 2000 tahun lebih. Bahasa Ibrani modern baru diaktifkan kembali, dihidupkan kembali di abad ke-20 oleh Rabi Yahudi dari Rusia yang bernama Eleazar ben Yehuda. Dia digelari sebagai bapak Ibrani modern, orang yang membangkitkan bahasa Ibrani di zaman modern. Akibat upayanya Eleazar ben Yehuda yang mengajarkan bahasa Ibrani satu persatu, kata per kata ke anak-anak Israel yang ada di Israel di zaman itu, tahun 1912, akhirnya seluruh orang Israel di Eretz Israel hari ini berbahasa Ibrani modern, hasil kerja payahnya Eleazar ben Yehuda. Kita lihat ya, website Yahudi, Jewish Press, The Hebrew-Based Judaism, dasar bahasa Ibrani, Yudaisme, dan Zionisme dari Eleazar ben Yehuda. Nih, Eleazar ben Yehuda, dia adalah bapak Ibrani modern. Dialah orang yang sendirian bertanggung jawab untuk suatu karya linguistik, sosial linguistik yang luar biasa di sejarah dunia. Kebangkitan dari suatu percakapan Yahudi, Ibrani, yang selama ribuan tahun hanya digunakan orang Yahudi hanya untuk berdoa. Dia menyelesaikan tugas ini di saat tak seorang pun bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani sebagai bahasa ibunya. Ketika kebangkitan dari kematian bahasa ini di dalam sejarah kemanusiaan, dia membuat hal ini memungkinkan hal ini. Jadi bahasa yang sudah mati ribuan tahun, yang bukan lagi dipakai dalam percakapan sebagai bahasa ibu, menjadi bahasa yang dipakai sehari-hari. Dimungkinkan gara-gara karyanya Eleazar ben Yehuda. Sehingga salah satu komentator mengatakan, sebelum ben Yehuda, orang-orang Yahudi dapat berbahasa Ibrani. Benar, banyak penerjemah Alkitab itu sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbahasa Ibrani. Tapi sebagai bahasa akademis atau bahasa liturgi. Tapi setelah zamannya Eleazar ben Yehuda, mereka tidak hanya sanggup, tapi memang bercakap-cakap menjadikannya itu sebagai bahasa sehari-hari, bahasa ibu. Ini karyanya Eleazar ben Yehuda. Dia yang mengajarkan kata per kata bahasa Ibrani kepada anak-anak Israel, anak-anak Yahudi. Ini orangnya. Ini website yang lain, My Jewish Learning, pelajaran Yahudiku. Ini Eleazar ben Yehuda, ini orangnya. Eleazar ben Yehuda dan pembuatan bahasa Ibrani modern. Ketika Eleazar ben Yehuda datang di Palestina 1881, Ibrani bukan bahasa percakapan dari orang-orang Yahudi. Sejak zaman Alkitab, sejak zaman Yesus, sejak zamannya Esra, di Timur Tengah, itu bukan bahasa percakapan, dan yang nulis ini website Yahudi. Kita berterima kasih kepada Ben Yehuda, di mana tahun 1922 cukup banyak pionir-pionir Yahudi yang bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani di wilayah mandatnya Inggris dan menjadikan bahasa Yahudi ini menjadi bahasa ofisial, bahasa yang resmi di Palestina. Hasil karya kerjaannya Eleazar ben Yehuda. Ini loh. Bahasa Ibrani yang kita kenal sekarang itu bahasa yang baru dihidupkan. Tapi bagi kelompok Yahwisme ini dianggap salah. Tidak pernah. Karena pada waktu di dalam seminar Yakub mengatakan Yesus orang Yahudi, Matius orang Yahudi, Rasul-Rasul orang Yahudi. Semua nulis dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Fakta pengakuan dari lembaga Alkitab Israel, website Yahudi, secara ini salah. Betul khayalannya Yahwisme. The Bible Society, orang-orang pakarnya di lembaga Alkitabnya Israel keliru.
yang disampaikan Yakub Sulistyo bahwa Yesus dan para muridnya itu bercakap-cakap menulis perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, itulah yang benar. Tapi ini semua dianulir semua, tidak diperhatikan. Yakub mengajarkan yang sebaliknya. Ngotot PB asli bahasa Ibrani tanpa memberikan bukti sedikit pun. Bikin postingan menertawakan apa namanya perjanjian baru yang kita pakai bahasa Yunani, dia tertawai, dia tidak percaya. Kalau kita berbicara tentang sejarah, fakta dan kebenaran, ya seperti ini. Bahasa ini baru hidup tahun 1912 ke atas. Eliasar bin Yuda meninggal 1922. Sebelum dia datang ke Israel dan mengaktifkan bahasa ini, tidak ada orang pun di Israel yang berbahasa dalam bahasa Ibrani. Tapi fakta ini berusaha dilawan dengan hoax-hoaxnya Yakub Sulistyo. Kesimpulan malam hari ini, tidak ada manuskrip bahasa Ibrani. Cari di buku biblikal manapun, di buku teks manapun, sampai botak kepalamu tidak akan pernah ketemu karena memang tidak pernah ada. Bahasa Ibrani dalam Injil itu maksudnya bahasa yang dipakai orang-orang Ibrani saat itu. Dan bahasa yang dipakai orang-orang Ibrani saat itu adalah Galilean Aramaik atau Palestinian Aramaik. Bahasa Aramaik versi Palestina atau bahasa Aramaik versi Galilea. PB Ibrani diterjemahkan oleh orang Kristen Trinitarian, uskup pendeta, kongregasi, biarawan-biarawan dari kongregasi. Kongregasi itu suatu perkumpulan di dalam gereja Katolik yang tingkatnya di bawah ordo. Yang kita kenal kan ordo, itu di atasnya kongregasi. Ini orang-orang Kristen semua yang menerjemahkan. Nah, yang menarik, Yakub Sulistyo menggunakan Alkitab terjemahan orang-orang kelompok Tritunggal, tapi dia kembangkan doktrinnya Yahwisme yang anti Tritunggal dengan segala macam kebohongan-kebohongan lainnya. Iya kan? Makanya tadi saya kasih sekilas penerjemah. Saya tunjukkan sekilas penerjemah itu maksudnya apa? Mayoritas penerjemah itu orang-orang Kristen, penganut, pemegang teguh ajaran iman Rasul Tritunggal. Uskup, pendeta Lutheran lah, pendeta Presbyterian lah, dari ordo Yesuit lah, ordo manapun. Semua penerjemah-penerjemah Hebrew New Testament yang mengimani Tritunggal, bahwa Allah, firman Allah, dan roh Allah, ketiganya adalah satu Allah. Tidak mungkin ada Allah yang terpisah dengan firman-Nya, tidak mungkin Allah itu terpisah dengan rohnya. Di sisi yang lain, Yakub Sulistyo menolak Tritunggal bahwa Allah itu tidak pernah satu dengan firman dan rohnya. The Bible Society, lembaga Alkitab di Israel, mengakui tegas di dalam bukunya, bahasa umum sehari-hari di wilayah timur, dari Israel sampai ke Mesopotamia, adalah bahasa Aramaik. Yang ini pun disanggah, tidak dipercayai oleh Yakub Sulistyo, yang dia tidak bisa memberikan bukti. Jangan-jangan apapun yang kita pakai, yang kita sampaikan, Alkitab aslinya dalam bahasa Yunani, bahasa percakapan Yesus adalah bahasa Aramaik, itu dianggap hoax semua mungkin. Kira-kira begitu mungkin. Ucapan mereka, doktrin mereka bahwa Rasul menulis PB dalam bahasa Ibrani, itu bohong besar yang sampai hari ini pun tidak pernah ada buktinya. Jadi, yang kita bisa lihat, mereka mempropagandakan suatu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan fakta. Dia hanya menyebarkan propaganda berdasarkan imajinasi, asumsi teologisnya mereka yang tidak sesuai dengan fakta, yang banyak kelirunya. Dan untuk mempertahankan pandangan mereka yang tidak sesuai dengan fakta, mereka berusaha menutupinya dengan kebohongan-kebohongan. Yesus bisa berbahasa Ibrani, artinya apa? Seperti yang tadi ditulis di dalam website bahasa Yahudi, orang Yahudi bisa berbahasa Ibrani, memakainya dalam doa ataupun liturgi-liturgi. Tapi hanya sebatas itu saja, bukan sebagai bahasa percakapan, bukan sebagai lingua franca di wilayah Yahudi. Ini harus dipahami. Seperti yang disampaikan, banyak sekali penerjemah-penerjemah perjanjian baru dalam bahasa Ibrani yang juga adalah orang-orang Yahudi. Jadi, yang kita bisa lihat, manifestasi dari aliran Yahwisme ini apa? Dia menyampaikan informasi yang salah, informasi yang keliru, dikoreksi tidak mau, dia berusaha mempertahankan dan menutupi kekeliruannya dengan kebohongan dan kebohongan. Jadi bohong dan keliru, bohong dan keliru. Ini merupakan dua hal yang keping mata uang yang mereka sampaikan di dalam aliran Yahwisme. Kira-kira begitu. Oke, sekian kajian malam hari ini.